saat bisa jadi antriannya itu panjang padahal sudah 1 juz. Apalagi saya membayangkan ini Ustaz Ali kalau per surat Ustaz, nah itu nanti pasti mengekor itu. Dan nggak jadi tes, belum lagi ada tes tes jilid lagi gitu ya. Selanjutnya Ustaz yang akan kita tradisikan setelah ini, pramunakosyahnya bentuknya tasmi utuh 1 juz. Oke ya. Tasmi utuh 1 juz. Kalau sebelumnya pramunakosyah itu semacam simulasi munakosyah begitu ya. Nah, untuk yang tahfidz itu tasmi 1 juz utuh. Durasinya maksimal 1 jam. Nah, kalau lebih dikit nggak apa-apa, nah, gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Dengan durasi 1 jam ketentuannya gini. Jika di menit ke-50, saya ulang lagi. Jika menit ke-50 masih kurang dari setengah juz, entah problematikanya apa, apakah karena terlalu pelan bacanya gitu ya, atau ada salah 1, 2, 3, dan 4-nya, itu maka langsung acak soal sampai akhir, acak aja gitu ya. Acak soal kalau surat ya tiap suratnya, kalau halaman tiap halamannya gitu. Nah, yang digunakan form munakosyah ketentuan salahnya sama. Jadi gini, kalau ustadz munakosyah kan ada per surat itu ya, surat-surat. Ketika surat itu salah lebih dari 2 atau 4 kali kan nggak lulus ya, KKM-nya kan 8 ya. Itu langsung diatur baca diteruskan, lanjut kan berikutnya yang surat itu ya kayak munakosyah, cuman bedanya ini utuh bacanya. Ngerti ya? Bukan ketika macet di situ terus nggak lanjut, enggak, tetap lanjut tapi di surat berikutnya. Surat itu dianggap tidak tuntas. KKM-nya mirip munakosyah. Formnya ya form yang munakosyah itu, termasuk yang di juz 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kan per 2 halaman ya formnya ya. Nah itu yang pakai form itu ketika halaman yang bersangkutan nyandet 1, 2 sampai 5 kali kan itu nilainya 5 ya sih nggak lancar lagi. Lanjut halaman berikutnya, bukan berhenti saat itu juga enggak. Kita lewati halaman itu, halaman kita lewati dan seterusnya. Gitu ya. Nah, artinya menggunakan formulir dengan ketentuan kesalahan yang sama, KKN-nya sama surapan gitu ya. Lanjut, disimak oleh ustadz-ustadzah, bukan lagi trainer. Trainernya hanya ngawasin aja, ngawasin prosesnya. Jadi yang menyimak ustadz-ustadzah secara silang itu maksudnya apa? Oh ustadzah ini ngajar anak ini ya, jangan ditasmi orang ini, tasmi ustadzah yang lain. Artinya ketika nih MI Islamiyah munakosyah 50 anak atau 100 anak gitu ya, gurunya ada 10, dibagi berapa? 100 dibagi 1 guru dapat berapa? 10 anak. Gitu ya. Paham ya? Oh yang munakosyah jumlahnya 60, gurunya 10, berarti 1 guru menyimak berapa? 6 anak. Gitu, dibagi rata. Ustaz nggak ideal dong. Oh bayangkan kemarin saya ditunjukkan sama Ustaz Alfian itu. Alfian. Ustaz Alfian. Ustaz kita kita di lembaga kita ini ada tasbih bagus tuh. Desainnya bagus tuh. Ada bannernya gitu ya. 1 anak di tengah-tengah ini bawa mic ya. Depan samping ada ustadznya. Depan juga ada samping ada orang tua. Depan ada ustadznya. Sini ada santri yang lain itu ya. Bagus secara teknis. Nggak bagus secara efisiensi. Oke, kalau anak 50 betapa lamanya kita nunggu, betapa nggak selesainya. Anak itu nggak jamin itu, saya nggak jamin dia bertahan menyimak nanti loh. Paling menit awal-awal itu difoto enak bisa. Oke, tengah-tengah jus bagi yang nyimak nih. Iku yang sing tasnya arek iku kok aku mek nyimak tok. Mulai ya. Kepentingan saya apa? Hanya melihat aja itu kalau bicara. Anak kecil-kecil malah nggak mikir esensi. Sing penting main. Selesai capek aku, wong dia yang tasmi, aku hanya menyimak aja. Itu naluri anak kecil gitu. Bagi saya kurang efektif. Sehingga sudah seperti itu dibagi aja, majelisnya ditata aja. Oh sini sampai 10 orang ya, majelisnya sini gitu aja. Kalau ada di kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang menyimak guru-guru aja. Kita briefing yang penting salahnya sekian. Kalau kolom ini salah berarti loncat. Kalau sudah salah 4 kali nggak usah diteruskan lagi. Berarti kolom ini nggak tuntas. Lanjut ke surat berikutnya atau halaman yang berikutnya. Gitu.
Karena apa? Pramunakosa itu menentukan lulus munakosa nggak itu? Iya. Enggak. Pramunakosa itu menentukan anak lulus munakosa nggak itu? Nah, juga belum munakosa. Nah gitu ya. Justru menentukan kelayakan munakosa apa enggak kan loh. Layak jadi peserta munakosa enggak. Sehingga apa? Bisa jadi nih pramunakosa ketika teknis nggak lulus tapi kita ikutkan bisa aja. Karena mungkin story-nya dan seterusnya. Atau nggak lulus tapi kita kasih kesempatan sekali lagi untuk tasmi memperbaiki yang bolong-bolong tadi, tapi bukan bolong-bolongnya, sekali lagi tasmi bisa jadi. Gitu ya. Atau misalnya yang bolong hanya 2 surat. Masih kalau secara perhitungan munakosa kan masih lulus itu ya. Hanya 2 surat, ya 2 surat itu tapi dibacanya utuh. Nah, bedanya itu utuh dan tidak aja. Gitu ya. Sekali duduk langsung sak juz. Sing 5 juz sekali duduk 5 juz. Bagus kalau mampu. Bagus kalau mampu. Tidak hanya anaknya yang mampu, gurunya itu mampu untuk ngunggul 5 juz longgo itu bagus. Oke, itu sekali jawabannya ya. Kalau gurunya mampu duduk 5 juz ngenteni sampai lumutan silahkan. Oke ya. Bosen nunggu satu anak aja 5 juz itu. Nah, kalau urusan teknis ada banyak hal. Yang pertama kita bagi rata sejumlah guru itu. Koordinator nggak usah ngajar, dia ngawasin dan mengatur aja. Oh, ada 11 guru, satunya koordinator. Kita bagi 10 guru. 15 guru, 16-nya koordinator. Berarti 15 guru kita bagi. Teknisnya bagaimana? Bisa dikondisikan di hari Sabtu. Sabtu itu bisa 5 orang, 5 anak. Mulai jam 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dijadwal orang tuanya bisa tahu jadwalnya anaknya itu. Gitu ya. 7, 8 berarti dapat setiap guru bisa mentasmi 5 anak. Kalau pembagiannya 10 anak bisa Sabtu depannya lagi itu. Nah, trainer hanya di awal saja di hari pertama untuk memastikan dan mengevaluasi. Oh, kayak ini berarti hari ini tasminya yang perlu dikondisikan gini. Nah, besok depan dilakukan sendiri internal. Kelayakan munakosahnya baru disampaikan ke trainer. Oh, ini Ustaz yang layak munakosa ini. Ini masuk resus anak munakosa. Gitu kira-kira ya. Atau ada cara yang kedua. Ya dibagi, ya ditangani koordinator bisa jadi. Contohnya gini. Setiap satu, ini mulai kapan pramunakosa itu? Pramunakosa tahfidz dilakukan bersamaan dengan ketika pramunakosa tartil. Beriringan, enggak bersamaan. Oh, hari ini tartil pramunakosa guru-guru ya. Nah, setelah itu pramunakosa dimulai yaitu kita yang hari berikutnya atau saat itu juga beberapa untuk menjadi role model. Nah, ini nih, seperti ini standarnya gitu maksudnya. Yang kedua, bisa dilakukan di setiap hari itu. Mulai dari pramunakosa, jarak antara pramunakosa sampai munakosa kita manfaatkan untuk sesekali tasmi. Contoh nih, mohon maaf Ustaz ya, saya mau ke sana. Ya, mau. Tak main-main ke sana. Enggak lama ke sana. Nah, contoh nih, misalnya tadi pramunakosa tanggal 12 gitu ya, Maret. Ini munakosahnya tanggal 24 Maret misalnya. Ini kita sudah mulai pramunakosa tasmi ini udah di sini nih, dimulai. Oh, ternyata masing-masing guru itu mendapatkan amanah 15 anak, kan ekstrim tuh ya. Oh, 15 anak ini karena satu hari kita hanya mendapatkan 10 anak. 5 anak tadi ya? Karena 5 jam 5 anak. Nah, rentan waktu segini ini nggak harus nunggu di sini 5 anak lagi, sini 5, nggak usah. Di tengah-tengah ini bisa nih. Contoh, sudah waktunya pembelajaran, tapi yang tasmi koordinatornya. Ya ketika tengah-tengah pelajaran, sesi sudah selesai, sesi ngaji, masih ada waktu kita masih di sekolah misalnya karena apa? Peraturan sekolah guru itu pulangnya jam sekian gitu ya. Ada space waktu kita manfaatkan untuk tasmi, colong anak satu anak nih, kita tasmi. Colong satu anak, kan satu anak aja tuh. Tasmi, colong satu anak, ada nyicil sini selesai gitu maksudnya ya. Nggak harus nunggu Sabtunya, gilirannya tuh di sini lah. Sesekali di tengah-tengah pembelajaran kita culik satu anak gitu loh maksudnya. Kalau memungkinkan.
gitu ya. Udah selesai, baru kita munaqasyah. Paham ya? Berarti kalau yang di situ yang di blok merah itu tidak perlu tanya. Itu tuh nanti dulu. Nah, ini yang penting ini jelas dulu. Ya, jelas. Ya, jelas. Sudah ya? Ini jelas ya? Jelas. Sudah? Yang saya maksud tadi begini, Zat. Untuk yang mungkin kayak jangkar itu mama satu anak itu sudah capaiannya. Iya, satu anak langsung 5 juz nanti munaqasyahnya gitu ya. Perannya kan 5 juz, ya. Benar. Iya, jadi gini, kita mikirnya bagaimanapun kita melihat pondok pesantren takfid yang ada gitu ya. Pondok pesantren takfid yang ada itu kadang tasmi langsung 5 juz. Trennya gitu. Ya, ada yang 5 juz, ini 10 juzan ini. Nah, Umi tidak begitu kah? Gitu lah pertanyaannya. Oke. Kalau lagi ya, saya kan udah bilang di awal tadi. Tasmi kami 1 juz. Kalau itu minimal. Kalau mau 2 juz sekali duduk silakan. Mau 5 juz silakan. Tapi ingat itu masih pramuna, bukan munaqasyah. Iya. Tapi munaqasyah. Gitu ya, untuk mempersiapkan itu munaqasyah. tetap satu. Seperti dia. Oh enggak, nanti dulu. Oh. Tenang aja. Bebas aja, santai aja. Iya. Sekarang kita bahas pra dulu. Ya, kita bahas pra dulu. Iya, iya. Pranya tasmi 1 juz itu minimal. Ustadz anaknya ikut 5 juz, 5 juz sekali duduk silahkan. Boleh. Gitu ya, silahkan diatur. Kebetulan 1 sisa 5 juz. Gitu ya. Prinsipnya ya bisa jadi bisa seperti ini. Oh, sejus-sejus di sini biar nyiapkan karena pra. Masih pra gitu. Oke ya, paham ya? Oke, lanjut.